Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang data link control. Berikut ini penjelasannya. Data link control: pengiriman data melalui link komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan kontrol layar dalam tiap divisi komunikasi dinyatakan sebagai data link control atau data link protokol. Data link adalah medium transmisi antar stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai. Keperluan-keperluan dan tujuan-tujuan untuk komunikasi data secara efektif antara dua koneksi stasiun transmisi penerima secara langsung untuk melihat kebutuhan bagi data link control. Frame synchronization: data dikirim dalam blok-blok yang disebut frame. Awal dan akhir tiap frame harus dapat diidentifikasikan. Berikut ini adalah suatu gambar dari konfigurasi komputer atau terminal tradisional. Di gambar terdapat dua macam bentuk. Yang pertama point to point, yang kedua multi point. Pada gambar yang tadi memakai variasi dari konfigurasi LAN. Yang pertama flow control, yaitu stasiun pengirim harus tidak mengirim frame-frame pada rate atau kecepatan yang lebih cepat daripada stasiun penerima yang dapat menyerapnya. Yang kedua, error control, yaitu bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem transmisi harus diperbaiki. Yang ketiga, addressing atau pengalamatan, yaitu pada line multi-point identitas dari dua stasiun yang berada dalam suatu transmisi harus diketahui. Yang keempat, kontrol dan data pada link yang sama, yaitu biasanya tidak diinginkan mempunyai part komunikasi yang terpisah untuk sinyal-sinyal kontrol. Karena itu receiver harus mampu membedakan kontrol informasi dari data yang sedang ditransmisi. Yang kelima, link management, yaitu pemulaan, pemeliharaan, dan penghentian dari pertukaran data memerlukan koordinasi dan kerjasama di antara stasiun-stasiun. Diperlukan prosedur untuk manajemen pertukaran ini. Konfigurasi LAN. Ada tiga karakteristik yang membedakan berbagai konfigurasi data LAN, yaitu topologi, duplexity, dan line descript line atau rancangan tata tertib. Topologi dan duplexity. Topologi dari suatu data link menyatakan pengaturan fisik dari stasiun pada suatu link. Ada dua konfigurasi topologi. Yang pertama point to point, yang terdapat di gambar tadi, jika hanya ada dua stasiun. Yang kedua multi point, jika ada lebih dari dua stasiun, dipakai dalam suatu komputer atau stasiun utama, stasiun primary, dan suatu rangkaian terminal stasiun sekunder atau stasiun secondary. Pada gambar tadi menunjukkan keuntungan konfigurasi multipoint, yaitu komputer hanya perlu suatu I atau O port tunggal dan juga hanya memerlukan suatu kabel transmisi tunggal sehingga menghemat biaya operasional. Selanjutnya, duplexity dari suatu link yang menyatakan arah dan timing dari aliran sinyal. Jenis-jenisnya, yang pertama simplex transmission, yaitu aliran sinyal selalu dalam satu arah. Contoh, hubungan komputer dengan printer. Transmisi simplex ini jarang dipakai karena tidak mungkin untuk mengirim error atau sinyal kontrol kembali melalui link ke sumber data. Yang kedua, half duplex link, dapat mentransmisi dan menerima tidak secara simultan. Yang ketiga, full duplex link, dua stasiun dapat mengirim dan menerima data satu terhadap yang lain secara simultan. Pensinyalan digital dapat memakai full duplex dan half duplex link. Untuk pensinyalan analog, penentuan duplexity tergantung pada frekuensi, baik pengguna transmisi guided
atau unguided, di mana bila suatu stasiun transmisi dan penerima pada frekuensi yang sama berarti beroperasi dalam mode hal duplex. Sedangkan bila suatu stasiun mentransmisi pada suatu frekuensi dan menerima pada frekuensi yang lain, maka beroperasi dalam mode full duplex. Selanjutnya yang ketiga yaitu line discrete line atau rancangan tata tertib. Beberapa tata tertib diperlukan dalam penggunaan line transmisi. Pada mode hal duplex, hanya satu stasiun yang dapat mentransmisi pada suatu waktu, baik mode hal duplex atau full duplex. Suatu stasiun hanya mentransmisi jika mengetahui bahwa receiver telah siap untuk menerima. Pada konfigurasi line topologi terdapat dua penjelasan. Yang pertama point-to-point link, yang kedua multi-point link. Yang pertama point-to-point link yaitu bila stasiun ingin mengirim data ke stasiun yang lain, maka pertama dilakukan penyelidikan atau dinyatakan sebagai inquiry stasiun lain untuk melihat apakah siap menerima. Stasiun kedua merespon dengan suatu positif acknowledge atau ACK untuk indikasi telah siap. Stasiun pertama kemudian mengirim beberapa data sebagai suatu frame. Kedua, multi-point link. Aturan umum yang dipakai dalam situasi itu yaitu poll dan select. Poll yang artinya primary meminta data dari suatu secondary, sedangkan select primary mempunyai data untuk dikirim dan memberitahu suatu secondary bahwa data sedang datang. Ini adalah contoh gambar serangkaian poll dan select. Pada gambar ini telah memperlihatkan konsep dari serangkaian poll dan select. Itu adalah bentuk-bentuk dari rangkaiannya. Bisa dilihat sendiri. Transmisi dari primary harus menuju pada secondary yang dipilih. Transmisi dari secondary harus menyamakan secondary tersebut. Pada gambar yang tadi, gambar 53C menjelaskan di mana ditunjukkan fungsi select, dan gambar 53D menunjukkan suatu teknik alternatif yaitu fast select, di mana message select termasuk data yang ditransfer. Teknik ini cocok untuk aplikasi-aplikasi dengan message pendek yang seringkali ditransmisi dan waktu transfer untuk message tersebut tidak lebih lama daripada waktu balasan. Ada juga flow control, adalah suatu teknik untuk memastikan atau meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada suatu stasiun penerima. Tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh sementara sedangkan memproses data lama, karena ketika data diterima harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Pada terdapat gambar 54A, tiap tanda panah menyatakan suatu perjalanan frame tunggal suatu data link antar dua stasiun dan transmisi bebas error. Tetapi bagaimanapun setiap frame yang ditransmisi semaunya dan sejumlah delay sebelum diterima. Berikut ini contoh gambar dari penjelasannya yang tadi. Selanjutnya penjelasan gambar 55 yaitu efek dari utilisasi stop and wait. Dua stasiun A dan B terhubung melalui suatu link full duplex. B dapat menerima n buah frame karena menyediakan tempat buffer untuk n buah frame, dan A memperbolehkan pengiriman n buah frame tanpa menunggu suatu acknowledgement. Ini adalah penjelasan dari protokol sliding window. Selanjutnya, pada gambar 56 menunjukkan proses sliding window. Anggap dipakai 3 bit penomoran, maka terdapat 0 sampai 7 nomor. Pada gambar pengiriman dapat mentransmisi 7 buah frame.
yang dimulai dengan frame ke-6. Setiap kali frame dikirim daerah dalam kotak akan menyusut. Setiap kali sebuah acknowledgement diterima, daerah dalam kotak tersebut akan membesar, seperti contoh gambar. Selanjutnya, contoh dari gambar protokol sliding windows. Penjelasan-penjelasan di atas untuk transmisi dalam suatu arah saja. Jika dua stasiun menukar data, masing-masing membutuhkan dua windows, suatu untuk transmisi data dan yang lain untuk menerima. Teknik ini dikenal sebagai piggybacking. Untuk multipoint link, primary membutuhkan masing-masing secondary untuk transmisi dan menerima. Selanjutnya, di gambar 5.10 terdapat gambar stop and wait ARQ yang berdasarkan pada teknik flow control stop and wait, dan digambarkan dalam gambar tersebut stasiun sumber mentransmisi suatu frame tunggal dan kemudian harus menunggu suatu acknowledgement atau ACK dalam periode tertentu. Tidak ada data lain dapat dikirim sampai balasan dari stasiun tujuan tiba pada stasiun sumber. Bila tidak ada balasan, maka frame ditransmisi ulang. Bila error dideteksi oleh tujuan, maka frame tersebut dibuang dan mengirim suatu negatif acknowledgement atau NAK yang menyebabkan sumber mentransmisi ulang frame yang merusak tersebut. Selanjutnya di gambar 5.13 yaitu struktur frame HDLC, yaitu membatasi frame dengan pola khusus 0111110. Flag tunggal mungkin dipakai sebagai flag penutup untuk satu frame dan flag pembuka untuk berikutnya. Stasiun yang terhubung ke link secara kontinu mencari rangkaian flag yang digunakan untuk sinkronisasi pada start dari suatu frame. Dan apabila pola 0111110 terdapat di dalam frame, maka akan merusak level frame sinkronisasi. Di gambar 5.14 ini menunjukkan suatu contoh dari bit stuffing. Yang pertama, original pattern, yaitu 111110111110. Yang kedua, after bit stuffing, yaitu 111110111110111110111110. Seperti yang digambar. Di bit stuffing ini terdapat daerah unrest, dipakai untuk identitas stasiun secondary yang ditransmisi atau untuk menerima frame. Biasanya formatnya dengan panjang 8 bit, tetapi dengan persetujuan lain boleh dipakai dengan panjang 7 bit, dan LSB dalam tiap oktet adalah 1 atau 0 bergantung sebagai akhir oktet dari daerah unrest atau tidak. Selanjutnya penjelasan yang terakhir dari data link control terdapat pada gambar 5.15, yaitu contoh dari operasi HDLC. HDLC mendefinisikan 3 tipe frame. Yang pertama, information frames atau iframes, membawa data untuk ditransmisi pada stasiun, dikenal sebagai user data. Untuk kontrol data memakai 3 bit penomoran, sedangkan untuk kontrol yang lebih luas memakai 7 bit. Yang kedua, supervisory frames atau S-frames. Untuk kontrol data memakai 3 bit penomoran, sedangkan untuk kontrol yang lebih luas memakai 7 bit. Yang ketiga, unnumbered frames atau U-frames, melengkapi tambahan fungsi controlling. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil video saya tentang menjelaskan materi tentang data link control. Kalau ada kesalahan-kesalahan kata dalam menjelaskan materi tentang data link control, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan tadi. Semoga dapat diambil
hikmahnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.